memuliakan Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Mari kita katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau di bumi dan di sorga Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji dan disembah, sebab Engkau besar. Yes. Puji Dia Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkaulah yang kami perlukan, Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau.
Engkaulah yang membebaskan kami dari kuk perhambaan. Engkaulah yang melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Dengan Roh-Mu Tuhan, kami mampu melewati hari-hari kami. Sebab Engkau memberikan kami kemampuan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru setiap pagi. Datanglah Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh Lord, I breathe a fresh on
Bawa kami mendekat kepada Engkau Tuhan. Bawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati Engkau, merasakan Engkau. Karena di dalam Engkau kami merasakan kelegaan. Di dalam Engkau kami merasakan sukacita. Kami bersyukur kepada Engkau yang memenuhi hati kami, yang memampukan kami untuk berkata tidak kepada dosa. Melalui Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami menjadi seorang pemenang. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami percaya saat ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pertobatan. Sebab Engkau yang menyentuh setiap hati. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk saat ini. Untuk hadirat Engkau yang kami rasakan. Biar hidup kami menjadi persembahan bagi Engkau Tuhan. Untuk memuliakan nama Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur dan biar segala puji-pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amen. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik-baik saja ya. Saya percaya Tuhan terus menyertai kita semuanya, melindungi kita, dan terus memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semuanya baik di dalam Tuhan. Dan kita sama-sama bersyukur pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji Dia, menyembah Dia, menyatakan bakti kita kepada Tuhan, dan kita sudah memuliakan Tuhan lewat nyanyian kita, lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi yang memuji, meninggikan Tuhan. Dan sekarang kita juga mau mendengarkan dari Tuhan, kita mau belajar dari firman-Nya. Dan tema kita masih tetap mengenai firman Tuhan yang begitu penuh kuasa dan begitu indah, yang akan begitu bekerja dengan kuat di dalam kehidupan kita. Abide, tinggal di dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita ada dalam minggu kelima atau seri kelima dari seri firman Tuhan Abide ini. Dan hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang kuasa firman Tuhan, keindahan firman Tuhan yang akan membuat kita berbuah buah kebenaran. Saya ajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu boleh mengambil Alkitabnya atau bisa melihat dari layar handphone atau layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku,
barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk kita bisa memahami firman Tuhan ini, mempercayainya, dan bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semuanya. Engkau memberikan kami kesempatan pada saat ini. Kami beroleh kehormatan untuk bisa mendengarkan firman, untuk bisa belajar firman, mengertinya, mempercayainya, dan kami berdoa, Roh Kudus, Engkaulah yang memampukan kami untuk itu. Roh Kudus membuka hati kami supaya kami mengerti firman ini yang begitu penuh kuasa dan begitu indah, yang akan mendatangkan buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kaulah yang menolong kami pada saat ini. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan melihat dari Yohanes pasal 15 ini ayat 1 sampai 11 apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Nah, sepintas kita melihat bahwa ini adalah sebuah metafora yang Tuhan pakai, yaitu metafora dari anggur, ya, pohon anggur, ada pokoknya, ada rantingnya, dan kemudian ada pengusahanya. Dan Tuhan sedang menggambarkan atau memberikan pengajaran kepada kita tentang hubungan antara Bapa, Kristus, dan kita jemaatnya. Yang kita bisa lihat dari metafora tadi, ada pokok anggur, itu adalah Yesus Kristus. Kemudian ada pengusaha yang memiliki pokok anggur ini, yaitu Allah Bapa. Dan kemudian ada ranting-ranting, yaitu jemaat, murid-murid Kristus, yang diharapkan akan berbuah banyak, berbuah kebenaran. Nah, mari kita melihat satu persatu elemen-elemen yang ada di dalam metafora ini, di dalam pohon anggur ini. Oke, yang pertama kita akan lihat bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Dan pokok anggur itu berarti berbicara tentang sumber kehidupan. Ranting-ranting itu mendapatkan kehidupannya dari pokok anggur itu. Pokok anggur ini menyalurkan gizinya, ya, menyalurkan kehidupannya kepada ranting-ranting. Dan ranting itu bisa hidup, dan ranting itu bisa berbuah. Dan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati, sumber kehidupan yang benar, yang sejati, bukan yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, pokok anggur atau pohon anggur, Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan menggambarkan Israel, bangsa Israel, umat kesayangan Tuhan ini, umat pilihan Tuhan ini sebagai pokok anggur.
Tetapi kita lihat bahwa maksudnya sebagai pohon anggur. Tapi kita lihat bahwa bangsa Israel yang Tuhan perlihatkan anugerah yang khusus, yang luar biasa, bagaimana dia punya hubungan yang khusus dengan mereka, dia menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, dia menolong mereka dari orang-orang yang lebih kuat dari mereka, dan Tuhan punya perhatian yang khusus kepada bangsa Israel ini. Tuhan punya kasih yang khusus kepada bangsa Israel ini. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini, dan dia memakai bangsa Israel. Bangsa Israel ini mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak bangsa di dunia ini, bangsa yang semuanya berdosa kepada Tuhan, yang ada di dalam murka Tuhan, dan Tuhan memilih bangsa Israel untuk menunjukkan belas kasihannya, untuk menunjukkan anugerahnya, untuk menunjukkan keselamatannya kepada mereka. Dan Tuhan mengharapkan bangsa Israel ini menjadi umatnya yang benar, yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga melalui mereka yang menghasilkan kebenaran, buah-buah kebenaran ini, hidup mereka yang menaati Tuhan ini, yang ada di dalam Tuhan ini, bangsa-bangsa lain akan melihat itu, melihat bahwa ini bangsa yang berbeda, yang mendapatkan anugerah di mata Tuhan, dan bangsa-bangsa lain akan mempercayai Tuhan juga, dan mereka akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan juga. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel gagal. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menghasilkan buah kebenaran. Dan Tuhan mengatakan tentang mereka bahwa Tuhan menanam mereka seperti Tuhan menanam pohon anggur, dan Tuhan mengharapkan buah yang manis, tapi mereka menghasilkan buah yang asam. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang sejati, yang benar. Dialah sumber kehidupan itu. Pada masa itu, orang-orang mungkin berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka berdosa, dan karena dosa-dosa manusia ada maut, ada kematian. Itu sudah jelas. Dan sekarang mereka berharap bagaimana mereka bisa memperoleh hidup itu, hidup yang kekal itu. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang sejati, yang merupakan sumber hidup yang sejati. Di dalam kitab Yohanes kita sudah belajar dalam 4 minggu terakhir. Semuanya berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, dan dia adalah sumber hidup itu. Di dalam dia ada hidup. Dia adalah roti hidup. Dia punya firman, ada firman yang hidup. Dia punya perkataan itu memerdekakan orang dari perbudakan dosa. Dan di sini Tuhan menegaskan kembali lagi bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan saudara, ada begitu banyak pokok anggur palsu, sumber kehidupan yang palsu. Kita bisa sebut beberapa. Yang paling jelas dan sering kita jadikan pokok anggur sumber hidup kita yang palsu adalah diri kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Kita berpikir dengan usaha kita berbuat baik, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita pikir ini berjasa kepada Tuhan. Sebuah pekerjaan yang mungkin memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada orang-orang miskin, mungkin dengan kita memberi sedekah, memberi berdoa, ataupun melakukan hal-hal yang menurut kita baik, dan kita mengandalkan semua kebaikan kita untuk kita bisa memperoleh kehidupan dari Tuhan, memperoleh perkenan dari Tuhan. Tapi itu semuanya adalah pokok anggur yang palsu. Kita juga mungkin bisa melihat pokok anggur palsu itu di dalam sistem keagamaan. Ya, mungkin kita mengandalkan tokoh agama tertentu mungkin ya.
kita mengandalkan pendeta tertentu yang kita rasa, wow, ini bisa menjadi sumber kehidupan kita. Kalau kita punya problem, kita bisa datang kepada dia dan dia bisa menyelesaikan problem kita. Kalau kita kekurangan, kita tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan itu, dan kita pikir ada pendeta yang bisa memberikan kepada kita kehidupannya Tuhan, yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan, mungkin yang bisa membuat Tuhan berkenan kepada kita. Kalau ada pendeta kita yang berdoa untuk kita, kita pikir itu semuanya bisa mendatangkan berkat Tuhan kepada kita, mendatangkan kehidupan Kristus bagi kita. Itu semuanya adalah sumber kehidupan yang palsu, pokok anggur yang palsu. Ritual tertentu dalam keagamaan, ya, tradisi-tradisi. Mungkin kita pikir dengan kita berdoa 1 jam itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Mungkin kita dengan berpikir bahwa kita membaca Alkitab 1 hari sekian pasal mungkin, atau sekian jam, dan kita berpikir itu semuanya bisa memberikan kehidupan kepada kita. Atau mungkin kita berpikir dengan kita melakukan ritual keagamaan, dibaptis, ataupun melakukan perjamuan kudus, atau berpuasa, atau apapun, yang banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang bisa kita lakukan, dan kita pikir itu yang akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Itu semuanya adalah palsu, sumber yang bukan asli. Itu semuanya pokok anggur yang palsu. Atau kita mencari sumber mungkin bukan di dalam kehidupan beragama, tapi kita mencari dalam kehidupan duniawi. Kita mencari sumber hidup di dalam uang barangkali. Kita pikir dengan uang kita bisa memperoleh kehidupan. Begitu banyak hal yang bisa diselesaikan dalam kehidupan kita kalau kita punya uang. Atau kita mungkin kalau kita punya kuasa, punya posisi, punya jabatan, kita pikir banyak hal yang kebutuhan-kebutuhan kita bisa penuhi, dan kita bisa mendapatkan kehidupan itu. Atau mungkin kita berpikir kalau kita jadi orang yang populer, yang tenar, yang disukai oleh banyak orang, dan kalau orang banyak menyukai kita, mungkin itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Tapi semua itu adalah palsu. Yesuslah pokok anggur sejati. Dialah satu-satunya yang Bapa berkenan, yang Allah Bapa berkenan untuk memberikan berkatnya, memberikan kehidupan ke situ. Dan di dalam Kristus saja ada kehidupan itu. Dan kalau kita ada di dalam pokok anggur yang benar ini, kita juga akan mendapatkan perkenan Tuhan. Kita akan mendapatkan kehidupan itu. Kehidupan yang kekal tidak ada di tempat lain. Hanya ada satu pokok anggur sejati, sumber hidup yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian kita melihat elemen kedua dari metafora ini adalah pengusahanya. Di ayat kedua dikatakan Bapa adalah sang pengusaha anggur yang, ya, kalau dia pengusaha anggur yang punya anggur itu berarti dia memiliki pokok anggur itu, dia memiliki pohon anggur itu, dan dia pasti mengasihi pokok anggur ini. Dia berusaha supaya pokok anggur ini subur, hidup, dan menghasilkan buah yang manis. Ini adalah Bapa, Allah Bapa. Jadi kita melihat Allah Bapa mencintai atau mengasihi Kristus dan tubuhnya, Kristus dan jemaatnya dan gerejanya. Dia berkenan kepada Kristus, anaknya yang tunggal, dan gerejanya, tubuh Kristus, orang-orang yang dia berikan kepada Kristus. Di dalam ekonomi Tuhan, di dalam pandangan Tuhan, yang satu-satunya yang menjadi kesayangannya, umatnya, adalah Kristus dan jemaatnya, tubuhnya. Nah, inilah peran dari Bapa. Inilah yang Tuhan katakan di sini, bahwa Bapa adalah pengusaha dari pokok anggur ini.
Kalau dia pengusaha, dia pasti memelihara, dia pasti mengasihi, karena ini adalah miliknya. Pokok anggur ini adalah miliknya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapa di dalam memelihara jemaat? Kita lihat di ayat 2 tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi untuk ranting yang tidak berbuah, ini berbicara tentang murid-murid yang palsu. Ya, kalau kita bayangkan tadi pokok anggur ini, pohon anggur ini, pokoknya adalah Kristus, ranting-rantingnya adalah pengikut-pengikut Kristus. Tapi murid-murid Kristus yang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu, kita sudah belajar bersama-sama di pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Yohanes ini, bahwa ada murid yang sejati dan ada juga murid yang palsu. Ada murid yang meninggalkan Yesus ketika mereka melihat atau mendapatkan bahwa perkataan Yesus itu keras bagi mereka, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kita sama-sama belajar, misalnya ada orang-orang banyak yang bahkan mau menjadikan Yesus raja, yang melihat bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang memang, namun ketika Yesus berbicara tentang kehidupan kekal, tentang kebutuhan manusia batiniah yang lebih penting daripada yang jasmani, mereka tidak lagi percaya kepada Kristus. Ketika Kristus berbicara dengan perkataan yang keras bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal mereka harus makan daging dan minum darah Kristus, mereka harus percaya kepada Kristus, mereka harus menerima Kristus sepenuhnya, mereka meninggalkan Kristus. Mereka bukan murid-murid yang sejati. Dan di sini sang pengusaha pohon anggur ini, atau Allah Bapa, dikatakan di ayat 2 tadi bahwa dia akan menghukum murid-murid yang palsu ini, yang tidak berbuah kebenaran, yang hanya kelihatannya ikut Kristus. Kalau kita lihat di zaman waktu Kristus masih hidup, ada begitu banyak orang berbondong-bondong ikut dia, mendengarkan pengajarannya, mendengarkan khotbahnya, tetapi mereka bukan murid yang sejati. Mereka meninggalkan dia ketika mereka mendapatkan perkataan yang keras. Mereka meninggalkan Kristus ketika mereka dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tapi ada juga murid yang sejati. Murid-murid yang berkata ketika Tuhan Yesus tanya, apakah kamu pergi? Dan mereka katakan, Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Ini murid sejati ini yang menghasilkan buah kebenaran. Di sini Bapa memurnikan lagi. Bapa membersihkan lebih lagi supaya murid-murid ini lebih cemerlang lagi, lebih menghasilkan buah-buah kebenaran yang lebih lebat lagi. Itu yang dilakukan oleh Bapa. Dia begitu mengasihi tubuh Kristus, dia begitu mengasihi Kristus dan jemaatnya, sehingga dia akan melakukan apapun untuk membuat tubuh Kristus ini, jemaat ini berbuah lebih banyak lagi. Dan apa yang dia lakukan adalah dia akan memotong ranting yang tidak berbuah. Dia akan menghukum murid-murid yang palsu. Tapi dia akan membersihkan murid-murid asli yang berbuah kebenaran. Jadi kita tidak perlu takut dalam kita hidup berjemaat, karena Bapalah, Allah Bapalah pengusaha dari pokok anggur ini, pohon anggur ini. Dia yang akan menjaga jemaatnya, dia akan melindungi, memelihara, membuat jemaatnya berbuah banyak. Dan kemudian elemen yang ketiga adalah ranting, dan itu adalah murid-murid Kristus. Kita, jemaat, murid Kristus, adalah ranting yang memperoleh hidup dari Kristus. Kita lihat tadi gambarannya, ranting itu terhubung dengan pokoknya, dan karena itu dialirkanlah kehidupan kepada ranting-ranting itu dari pokok anggur. Nah, itulah kita jemaat. Kita mendapatkan kehidupan itu sewaktu kita percaya
kepada firman Kristus. Apa yang dia katakan di ayat 3 Yohanes pasal 15, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita berbicara tentang pokok anggur yang Tuhan berkenan, yang Allah Bapa berkenan, yang berbuah, ini adalah pokok anggur yang bersih, yang maksudnya ranting-ranting yang bersih, yang sejati, yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita memperoleh kebenaran itu karena kita percaya kepada Kristus. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan kita percayai. Sebelumnya yang Tuhan katakan tadi, bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ingat apa yang sudah dikatakan dalam beberapa minggu terakhir kita belajar dari kitab Yohanes. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah air hidup, dia adalah roti hidup, dia adalah terang dunia. Dialah yang memerdekakan kita dari dosa. Saudara, kita menerima kehidupan itu. Kita dimerdekakan dari dosa, kita dibersihkan, disucikan dari dosa, kita diampuni dosa kita. Dan kita bisa menerima hidup yang kekal itu karena kita percaya kepada Kristus. Bahwa dia adalah roti hidup itu. Pengorbanannya, dagingnya dan darahnya. Pengorbanannya di atas kayu salib, itu yang dia katakan, yang akan memberi hidup kepada kita. Itu yang mengampuni kita. Itu yang menyucikan kita, yang membuat kita bisa benar di hadapan Allah. Dan sewaktu kita percaya dia, kita percaya pada firman-Nya, kitalah ranting yang sejati itu. Kitalah murid-murid Kristus yang sejati, yang dibersihkan, yang mendapatkan kehidupan dari Kristus. Jadi ini adalah kabar baik untuk kita semua ketika kita melihat hubungan antara Kristus, kita dan Allah Bapa. Bahwa kita seperti ranting dan Kristus adalah pokok dari anggur itu, dan kita mendapatkan kehidupan dari situ. Dan Bapa senantiasa mengusahakan, dia senantiasa memelihara supaya pokok anggur ini, supaya ranting-ranting ini bisa menghasilkan buah. Jadi ini adalah kebenaran yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Ini adalah fakta di pikiran Tuhan, di dalam rencana Tuhan, bahwa kita adalah murid-murid Kristus dan kita mendapatkan kehidupan kita. Kita memperoleh hidup yang kekal karena kita adalah bagian dari Kristus. Kita adalah ranting dari pokok anggur sejati, yaitu Kristus. Kita terhubung dengan Kristus, dan Bapa adalah yang memiliki Kristus dan jemaatnya, kita yang ada di dalam Kristus. Dan karena itu kita akan berbuah banyak. Nah, tetapi kemudian kita lihat apa yang Tuhan Yesus perintahkan setelah kita memahami kebenaran ini. Siapa kita, siapa Kristus, siapa Allah Bapa, bagaimana perannya di dalam metafora ini yang disampaikan oleh Tuhan, di dalam kebenaran yang Tuhan katakan ini. Setelah itu Tuhan Yesus kemudian memberikan kepada kita aplikasinya. Oke, kalau ini adalah kebenarannya, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapa adalah pengusahanya, dan kita jemaat murid-muridnya adalah ranting-rantingnya, terus apa yang harus kita lakukan sekarang di dalam terang kebenaran itu? Perintahnya adalah abide, tinggal, tetap, tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ketika kita melihat metafora tadi, ranting dengan pokok itu pasti terhubung. Jadi jelas kita sudah tinggal di dalam Kristus. Semua orang yang percaya, semua murid-murid yang Tuhan Yesus bicara ini kepada murid-muridnya yang setia ini, dia katakan kepada mereka bahwa mereka sudah bersih. Mereka adalah
ranting yang sejati. Mereka sudah tertanam di dalam pokok anggur itu. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, tinggallah. Tinggallah di dalam aku. Jadi saudara, kita mesti melihat bahwa Tuhan selalu mengatakan hal demikian. Pertama, dia mendeskripsikan kepada kita status kita. Kita punya posisi di hadapan dia adalah kita adalah rantingnya yang bagian daripada pokok anggur itu. Dan perintahnya adalah supaya kita tinggal, supaya kita menjadi seperti posisi kita. Seperti apa posisi kita? Bahwa kita ada ranting, iya kita ada ranting, karena itu hiduplah seperti ranting. Hiduplah sebagai ranting dari pokok anggur yang benar itu. Dan ranting itu bagaimana? Dia tinggal pada pokok anggur itu. Dan itu yang Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Bukan hanya posisi kita di dalam Kristus, tapi kita juga harus menghidupi itu dalam kenyataannya, di dalam pengalaman hidup kita. Kita di dalam Kristus. Ini yang Tuhan katakan. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hiduplah sesuai dengan kebenaran siapa kita di dalam Kristus. Bahwa kita ada rantingnya Kristus, kita ada bagian dari tubuh Kristus, maka tinggallah di dalam Kristus. Ayat 4b dia bilang, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini realitasnya. Bahwa kita adalah ranting-rantingnya, dan kalau kita tidak tinggal, kalau ranting itu tidak terkoneksi dengan pokoknya, tidak terhubung dan mendapatkan kehidupan, kalau ranting itu dipotong, dipisahkan dari pokok anggurnya, dia pasti akan mati. Dia tidak bisa buat apa-apa, dia tidak bisa berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, lihat ini, kalau ranting itu tidak melekat pada Kristus, kalau dia bukan bagian daripada Kristus, tidak tinggal dalam Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini ngeri. Kalau orang tidak di dalam Kristus, kalau orang tidak percaya kepada Kristus, tidak ada harapan. Dia seperti ranting yang kering, ranting yang terpisah dari pokoknya, dan dia pasti akan kering, dia mati, dan akhirnya dia akan dibakar. Orang-orang di luar Kristus, mereka pasti dikuasai oleh dosa. Mereka tidak bisa dimerdekakan dari dosa. Mereka tidak bisa menjadi benar di hadapan Allah. Mereka tidak bisa diampuni dosa mereka kalau mereka tidak percaya kepada Kristus. Dan karena itu Tuhan katakan kepada kita sebagai ranting, tinggallah di dalam aku, jangan bertindak, jangan hidup seperti kamu bukan ranting Kristus yang akan dibuang dan mati dan akan dibakar. Itu bukan kamu. Itu bukan murid Kristus. Karena murid Kristus sejati, dia mendapatkan kehidupannya dari Kristus. Dan karena itu tinggallah di dalam Kristus. Nah, apa itu tinggal di dalam Kristus? Ya, gitu. Oke, kita perintahnya tinggal dalam Kristus. Nah, apa yang dimaksud tinggal ya? Dari metafora ini jelas, tinggal berarti kita terkoneksi, tetap terkoneksi di dalam Kristus. Kalau murid-murid yang sudah percaya, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita terus tetap percaya ketika ada kesulitan hidup datang, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita, ketika kita mengalami godaan maupun penderitaan, cobaan, kita mesti tinggal tetap di dalam Kristus. Jangan lepaskan kepercayaan kita, karena tidak ada lagi sumber lain. Tidak ada sumber kehidupan yang lain, hanya Kristus sumber hidup itu. Jadi tinggal dalam Kristus berarti kita tetap terhubung dan bergantung kepada Kristus. Kita tahu bahwa kalau saya tidak di dalam Kristus, kalau saya tidak percaya kepada Kristus, kalau Kristus tidak menyelamatkan saya, tidak ada keselamatan buat saya.
kita begitu membutuhkan Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus dialah yang kita miliki, tidak ada yang lain lagi. Tidak ada kehidupan yang bisa kita miliki, tidak ada kehidupan kekal di tempat lain. Kalau kita tidak memiliki Kristus, kalau kita tidak menjadi bagian dari Kristus, kalau kita bukanlah ranting dari pokok anggur sejati yaitu Kristus, maka tidak ada kehidupan bagi kita. Dan kita berseru kepada Kristus untuk tetap, Tuhan, Engkaulah kehidupanku, Engkau yang kuperlukan, Engkaulah kekuatan hidupku. Kita terhubung kepada Dia. Dan ini bukan soal fisik, terhubung kepada Tuhan. Ini bukan dengan ritual, bukan dengan tradisi keagamaan, tapi ini berbicara soal hubungan kita, Yesus Kristus, Dia adalah pribadi. Hubungan hati kita dengan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan tinggal di dalam Dia. Hati kita terhubung dengan Dia. Hati kita terarah kepada Dia. Hati kita menginginkan Dia. Hati kita berseru kepada Dia untuk dekat dengan Dia, untuk bisa mengalami Dia. Itu namanya kita terhubung. Dan yang lebih konkret lagi, kalau kita bilang kita tinggal di dalam Kristus, iya oke, saya mau berhubungan dengan Tuhan, saya mau terkoneksi dengan Tuhan, hati saya ingin bertemu dengan Tuhan, ingin mengenal Dia, mata hati saya ingin melihat Tuhan, ingin mendengar Tuhan. Konkretnya bagaimana? Yang lebih konkret Tuhan katakan adalah supaya kita tinggal di dalam firman-Nya. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tadi dia katakan jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Sekarang dia bilang firman-Ku tinggal dalam kamu. Jadi tinggal di dalam Kristus berarti tinggal di dalam firman-Nya secara konkret. Yang lebih nyata lagi, oke, kita sekarang bagaimana tinggal dalam Kristus? Ya, tinggal di dalam firman-Nya. Hati kita mencari Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia, kebalikan tadi. Kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, kita akan dipotong, dibuang, dibakar. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan murka kepada orang-orang di luar Kristus. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kan mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan berkenan kepada kita. Sehingga ketika meminta, Tuhan akan memberikan kepada kita karena Dia berkenan kepada kita. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan tinggal dalam firman berarti apa? Ya, kita lihat lagi satu ayat di Yohanes 8 ayat 31. Ya, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap atau tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi tinggal di dalam Kristus, yang lebih konkret kita bisa katakan tinggal di dalam firman-Nya. Kita mencari Kristus, hati kita mencari Kristus, hati kita ingin mendengar Kristus, hati kita ingin melihat Kristus, hati kita ingin menikmati Kristus, mengalami Kristus. Nah, di mana Kristus? Lebih konkret sekarang adalah di dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab dan di situ kita akan bertemu dengan Kristus. Bukan hanya sekedar membaca, tapi sekali lagi ini mengenai hati kita. Sewaktu kita membaca, karena hati kita ingin mencari Tuhan di situ. Kita membaca bukan sekedar ritual atau tradisi bahwa kita harus baca Alkitab dan kita akan dapat pahala, akan dapat kehidupan, bukan. Tapi kita membaca Alkitab karena membaca Alkitab membuat hati kita mengerti sesuatu tentang Kristus. Melihat Kristus di dalam kitab suci itu. Seperti apa Kristus? Apa yang Dia katakan? Apa yang Dia lakukan? Karakternya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti apa? Kita dapatkan itu di dalam Kristus. Di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab. Di dalam kitab suci. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Ayat
8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukti dari kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya adalah kita akan berbuah banyak. Itu buktinya, tapi fokusnya bukan pada berbuah. Kita bukan mencari buah. Saya mesti berbuah ini kebenaran. Saya mesti punya kehidupan yang benar ini. Fokusnya bukan di situ. Perintah Tuhan adalah tinggal. Tinggal. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, otomatis kita akan menghasilkan buah. Kalau kita tinggal dalam Kristus, seperti ranting itu ya, kalau dia tinggal dalam pokok anggur, dia tertanam di pokok anggur, dia pasti akan mendapatkan kehidupan dari pokok anggur itu dan dia akan berbuah. Jadi kita tidak perlu prihatin terus pada hasilnya, di mana buahnya ini. Tetapi yang perlu kita usahakan selalu adalah tinggal. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam firman-Nya. Dan tinggal dalam firman-Nya, sekali lagi, itu berarti kita membaca, kita merenungkan, kita mempercayai dan menaati firman-Nya. Itu yang akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, penguasaan diri. Semua buah-buah roh itu, buah roh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Akan keluar, akan terlihat ketika kita tinggal di dalam Kristus. Itu adalah bukti. Bukan dengan menghasilkan buah, kemudian itu membuat kita tinggal dalam Kristus, bukan. Tapi justru karena kita tinggal di dalam Kristus, maka kita menghasilkan buah. Karena kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Sewaktu kita membenamkan diri kita dalam firman Kristus, kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman itu yang akan bekerja dalam kita. Dia seperti gizi ya, dari pokok anggur itu, disalurkan kepada kita ranting-rantingnya, dan kita menghasilkan buah. Dan yang ketiga, tinggal dalam firman-Nya. Sekarang firman-Nya ada begitu banyak firman Tuhan yang berbicara tentang Kristus, dan lebih spesifik lagi Tuhan Yesus mengatakan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Waktu kita membaca kitab suci, waktu kita mau bertemu Kristus yang ada dalam kitab suci, kita akan lihat yang lebih spesifik, yang begitu indah dari Kristus adalah kasih-Nya. Ketika kita membaca Alkitab, yang sangat jelas yang bisa kita lihat adalah kasih Kristus yang begitu hebat bagi kita. Apa yang Dia katakan selama ini di ayat-ayat sebelumnya. Di pasal 13 Rasul Yohanes menulis bahwa seperti selama ini Dia telah mengasihi murid-muridnya, demikianlah Dia terus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Dia sudah membuktikan kasih-Nya, Dia menyatakan kasih-Nya kepada murid-murid dengan membasuh kaki mereka. Itu Dia mengkomunikasikan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan hidupnya bagi mereka. Dia akan mengorbankan dirinya bagi mereka. Dia akan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Dia akan bertukar tempat dengan mereka. Dia akan mengambil dosa-dosa murid-muridnya, dosa-dosa kita, dan Dia akan memberikan kehidupan itu kepada kita. Dia akan mati di tempat kita supaya kita bisa hidup. Apa yang kita lihat dalam firman Tuhan yang sangat jelas adalah kasih Kristus kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya.
Dan Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia rela terkutuk supaya kita bisa diberkati. Dia rela terpisah dari Allah supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Saudara, itu adalah kasih yang besar. Dan ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam kasih Kristus, iya, sekali lagi faktanya sudah jelas bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Kristus, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah Bapa, dan perintahnya adalah tinggal di situ. Artinya alami itu, bukan hanya sekedar posisi, kita tahu bahwa posisi kita sebagai orang yang dikasihi, tapi alami itu, renungkan itu, nikmati kasih Kristus itu. Tinggal dalam kasih Kristus, berarti kita pikirkan, kita renungkan, dan kita percayai kasih Kristus, dan kita nikmati kasihnya itu. Dan kemudian kita juga dengan kasih Kristus yang kita nikmati tadi, kasih Kristus yang kita percaya, yang kita kagumi. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu, begitu hebat kasih-Mu kepada aku orang berdosa ini. Aku tidak pantas, aku harusnya orang dimurkai, tapi Engkau mati bagiku. Aku ini orang tidak berguna, yang tidak berharga, namun Engkau menghargaiku dengan darah-Mu yang mahal. Kita tahu kasih itu, dan kita tinggal di situ, kita benamkan diri kita di situ, dan itu akan mengalir dari hati kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Di 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Memang betul, tinggal di dalam kasih Kristus berarti mengasihi Tuhan, berarti melakukan perintah-perintahnya. Tapi perintahnya adalah mengasihi. Dan bagaimana kita bisa mengasihi adalah ketika kita membenamkan diri kita. Kita terbenam di dalam kasih Tuhan. Waktu kita menikmati kasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbicara kasih kita kepada Tuhan sebelum kita berbicara kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena terlebih dahulu kita telah mengatakan, oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepadaku. Tinggal di dalam kasih Kristus, utamanya, yang pertamanya adalah membenamkan diri kita dalam kasih Kristus. Memikirkan, merenungkannya, menikmatinya, mempercayainya. Hati-hati, begitu banyak tipu daya iblis yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sewaktu kita ragu akan kasih Tuhan kepada kita, ya mungkin karena dosa-dosa kita berpikir kita sudah berdosa kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengasihi saya. Atau mungkin karena hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita dan kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi saya. Hati-hati, itu adalah tipu daya dari iblis. Tuhan katakan tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, lihat, kasih-Nya besar. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita karena kasih-Nya yang besar. Dan Dia mengorbankan diri-Nya bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Dia sudah mati bagi kita. Tinggal percaya kasih-Nya. Jangan ragukan itu. Itu yang Tuhan maksud. Tinggal di dalam kasih-Ku. Dan kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, kita pun akan keluar dari hati kita untuk mengasihi Tuhan. Menuruti firman-Nya, yaitu mengasihi orang lain. Kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Oh, ayat 11. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa tujuan Tuhan mengatakan metafora ini di Yohanes 15? Adalah supaya sukacita kita penuh. Dan sukacita kita yang penuh itu dari mana? Kenapa kita bisa punya sukacita yang penuh? Karena sukacita Kristus. Sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacitanya tinggal di dalam kita. Jadi waktu kita dengar firman ini adalah kabar baik bagi kita semuanya, bahwa ini kebenarannya posisi kita, bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang sejati. Kita adalah umat dari Kristus, kita adalah murid Kristus.
Kita adalah umat Allah yang kekasih, dan Allah begitu mengasihi kita, Dia begitu memelihara kita, Dia akan menjaga kita, akan membuat kita berbuah-buah kebenaran, dan Dia akan berkenan kepada kita, dan kita akan punya kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan yang kekal. Itu adalah kabar baiknya. Itu yang Tuhan katakan, itu yang firman Tuhan katakan, dan Dia katakan itu supaya sukacita kita penuh. Dia ingin kita bersukacita, Dia ingin sukacitanya tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan ini Yohanes 15 ayat 1-11 ini, apa yang Tuhan tujukan, apa yang menjadi maksud Tuhan dengan mengatakan semuanya ini adalah supaya sukacitanya ada di dalam kita. Sukacita Kristus yang begitu hebat itu, sukacita yang tidak ada habis-habisnya, sukacita yang full, yang penuh, yang tidak gagal. Itu ada dalam kita, dan kita boleh bersukacita dengan penuh. Itu adalah tujuan. Firman Kristus bertujuan membuat sukacita Kristus tinggal dalam kita, dan kita dapat bersukacita penuh dengan sukacita Kristus. Jadi secara praktis apa yang kita lakukan ketika kita mendengarkan kebenaran ini, bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur sejati, yaitu Kristus, dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Mari kita berhubungan erat dengan Kristus. Mulai hari kita, pagi hari, kita bangun lebih awal sebelum kita mulai aktivitas kita, dan kita mencari Kristus, mau bersekutu dengan Dia. Hati kita hubungkan dengan Kristus. Kita membaca firman-Nya, merenungkannya. Kita berdoa, mengatakan isi hati kita bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Hidup di dalam aku hari ini, Tuhan. Biar kehidupanku hari ini, Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang menggerakkan. Roh Kudus, Engkau yang bernafas di dalam aku, yang menggerakkan aku. Kita datang kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya kita bertemu Dia, dan kita menyatakan kepercayaan kita, ketergantungan kita dalam doa kita kepada Dia. Kita mulai hari kita dengan itu. Menikmati kasih Tuhan di pagi hari. Dipuaskan dengan kasih Tuhan di pagi hari, dan hidup kita sepanjang hari akan mengeluarkan kasih, akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Buah akan keluar dengan sendirinya sewaktu kita tinggal di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya. Dan mungkin ada di antara kita yang kita tidak tahu apa kita sudah punya kehidupan yang kekal ini atau belum. Hari ini Tuhan memanggil untuk percaya kepada Dia, untuk menjadi murid-Nya yang sejati, supaya saudara bisa mendapat bagian di dalam Kristus. Tidak ada hal yang lebih hebat, yang lebih penting daripada kita menjadi satu dengan Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita mendapat bagian di dalam Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus. Kita di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Itu adalah hal terindah. Itu adalah hal yang paling hebat. Itu yang paling membanggakan. Itu adalah sukacita terbesar. Itu adalah berkat yang terbesar. Kalau kita ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang dikasihi oleh Allah Bapa, yang berkenan di hadapan Allah Bapa, dan yang diberkati oleh Allah Bapa. Dan tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada kita terpisah dari Kristus. Karena kita akan seperti ranting yang dipotong menjadi kering dan akan dibakar. Percayalah kepada Kristus saat ini. Jadilah murid Kristus yang sejati. Karena di dalam Kristus saja ada kehidupan yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur kami semuanya, yang mendatangkan sukacita bagi kami semuanya, bahwa
kami yang percaya kepada Kristus, kami adalah bagian dari Kristus, dari tubuhnya. Kami seperti ranting dari pokok anggur yang sejati, dan Engkau Bapa, Engkaulah yang memiliki kami. Engkau yang memelihara kami, mengasihi kami, yang bekerja mendisiplinkan untuk kami bisa berbuah lebih lebat lagi. Oh, terima kasih untuk hati-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa untuk setiap keadaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kita. Karena kami tahu hati-Mu adalah karena Kau mengasihi kami. Entah kami mengalami keadaan yang baik ataupun yang mungkin bagi kami kelihatannya buruk. Tapi seperti yang kami dengar hari ini Tuhan, bahwa niat-Mu, hati-Mu kepada kami yang percaya kepada Kristus adalah untuk membersihkan kami, untuk memurnikan kami supaya kami berbuah lebih banyak lagi. Tidak ada maksud jahat, tidak ada ketidakadilan dalam Engkau, tidak ada kecurangan dalam Engkau. Semuanya adalah karena Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan, biarlah kami boleh berbuah, buah kebenaran, supaya nama Engkau dimuliakan. Itulah kerinduan hati kami, nama Engkau dikuduskan Tuhan. Roh Kudus, kami minta hiduplah dalam kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Kristus. Kami tergantung kepadamu saja. Engkaulah hidup kami, Kristus. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah yang memuaskan kami. Hidup kekal kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita sudah memahami kasih Kristus. Kita tinggal di dalam kasih Kristus itu, dan dari hati kita terpancar kasih Kristus itu. Kita ingin mengasihi orang lain, dan kita saling mengasihi dalam jemaat ini. Dan ekspresi dari kasih kita bisa memberi. Dan hari ini, saat ini kita akan memberi dalam bentuk uang. Dan ini adalah ekspresi dari hati kita yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Dan mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Dan kita bersukacita untuk melihat hal-hal baik terjadi bagi orang-orang lain, terjadi pada saudara-saudara kita. Dan kita ingin firman Tuhan tersebar supaya menghasilkan buah dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami semuanya. Engkau yang senantiasa berbuat baik bagi kami, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Engkau mencukupi kebutuhan kami, dan bahkan Engkau memberi kepada kami lebih dari yang kami butuhkan. Uang yang ada di tangan kami saat ini lebih dari yang kami perlukan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang lain. Kami datang membawa persembahan kami di hadapan Engkau saat ini dengan sukacita, ucapan syukur kepadamu. Dan kiranya persembahan ini boleh mendatangkan berkat bagi orang lain. Membuat orang-orang mengenal Engkau, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kaya dengan kasih setianya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. We make
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Engkau di bumi dan di sorga Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab Engkau besar. Yes. Puji Dia Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau.